Sekarang tuh semua orang bisa ngomong tentang all about parenting. Apa itu parenting? Sebenarnya sosmed itu kalau kita manfaatkan dengan baik juga kita bisa banyak belajar dari situ. Betul, jadi nggak sembarang kita terus percaya sama apapun yang ada di sosmed. Jadi paling tidak gue ngerasa bahwa sebagai seorang ibu tuh paling nggak adaptif deh. Hai. Say, gimana lu? Wah, lihat kayaknya status lu lu dapet enggak itu dari cuma Facebook aja. Ya. Biasanya kan kita Facebook itu cuma untuk buang-buang foto, ya kan? Tapi ternyata kok buat iseng-iseng asik juga ya, meskipun belum seberapa sih, karena kan gue kan tidak belum pro gitu. Ya. Jadi maksudnya kan kadang-kadang itu orang itu nyimpen foto buat album foto itu di Facebook atau ada juga di Instagram ya. Jadi itu tuh nggak emak-emak aja, tapi juga anak muda. Jadi semua sekarang tuh mainnya sosmed gitu ya. Pasti. Nah, kalau lu mainnya apa? Sosmed itu apa yang familiar? Karena gue tuh masih generasi yang kemarin kayak gitu kan. Dulu kan ada yang namanya apa tuh? Friendster. Zaman dulu ya. Terus Friendster udah nggak ada, udah kukut kan Friendster itu. Pindah ke Facebook. Facebook sampai sekarang sih masih jadi salah satu platform medsos yang aku senengin ya. Terus Instagram gue main tapi nggak aktif banget. Cukup untuk punya aja terus biar nggak kelihatan terus nggak ngerti gitu loh kayak gitu kan. TikTok ada akunnya TikTok tapi aku juga nggak aktif banget. Tapi kalau scrolling cari apa di TikTok ya pakai lah. Jadi scrolling untuk cari informasi doang ya. Cari info. Bukan yang kayak untuk joget-joget gitu. Aku kita joget juga terus menikmati juga kayak gitu kan. Jadi ya kita cari-cari info ada di situ. Iya sih benar. Aku juga sama sih ya. Jadi lebih ke Instagram. Kalau Facebook aku udah nggak main banget. Kenapa lo nggak main Facebook? Padahal asik juga sih kalau aku sih. Iya, tapi nggak tahu kenapa ya. Aku lebih suka juga dengan fiturnya Instagram tuh. Terus udah gitu, padahal dulu zamannya Instagram yang kayaknya lagi hype-hypesnya, itu gue malah mainan TikTok bu, ya kan? Itu mainan TikTok gara-gara punya baby, terus kayak lucu-lucunya kan filternya banyak banget. Kalau TikTok terus dilihatin itu kan jadi kayak lucu-lucu. Terus udah gitu, udah cuma sekedar gitu, nggak ngerti fungsi lanjutannya TikTok itu sendiri gitu ya kan? Ternyata juga bagus gitu ya TikTok gitu. Nah yang jadi masalah begitu sekarang hypesnya ada di TikTok. Lah gue sekarang Instagram mainnya ya. Balik-balik ya. Terus sekarang harus kayak mempelajari gitu ya. Dan aku juga bingung loh, harus ngedit lah, harus apa. Anak-anak sekarang tuh ada yang namanya apa itu? Belum lagi capcut. Itu buat ngedit. Ya buat ngedit. Terus ada lagi sih ya Instagram sendiri tuh kan ada yang bisa banyak fitur. Aku nggak mudeng ya gitu. Taunya ya cuma sesimpel itu lah. Simpel itu kan. Album foto ini ya. Kalau Instagram tuh kan harus yang bagus, dipilih dari terbaik yang paling dari yang baik-baik. Kalau Facebook itu mau semua dibuat jadi nyampah gitu kan. Buat ya. Oke, baik. Dan paling nggak kan setiap tahun ada reminder loh dari Om Facebook itu. Dulu gue pernah kurus kayak gitu. Bener banget. Gue pernah kurus ya. Saya sudah kelihatan. Iya ya. Terus apalagi sudah dipanggil lagi memorinya 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Ya Allah, gue dulu pernah kayak begini ya. Terus liatin anak-anak juga kan. Lucu-lucu tuh ya. Dulu anak gue cewek-cewek tuh gue botak. Terus sekarang kan panjang tuh. Jadi kalau keluar itu anak gue bilang, ya Allah mama. Dulu pernah botak. Ya gitu aja sih fungsinya kalau buat aku sih kayak gitu sih. Nah oke, jadi ya sebenarnya lebih kepada untuk nyimpen foto doang atau just info scrolling informasi gitu. Sama sih. Jadi laki gue juga punya tuh sosmed, kayaknya punya semua ya, walaupun gue nggak tahu juga akunnya apa gitu. Yang gue tahu dia cuma punya Facebook sama IG. Tapi bener-bener nggak pernah posting jadi bener-bener isinya adalah buat nonton bola. Sementara gue dia lihat-lihat untuk lihat-lihat parenting gue. Itu gue lebih. Nah sekarang kan
Kalau mau belajar tuh sebenarnya semua gampang. Sebenarnya sosmed itu kalau kita manfaatkan dengan baik juga kita bisa banyak belajar dari situ. Betul. Ya, termasuk juga yang mau parenting kalau menurut gue. Ya, karena di sosmed itu apa aja, apa lu mau dia ada. Ya kan, apa lu butuh dia juga ada gitu kan. Tapi masalahnya itu sosmed itu kadang-kadang bisa menyesatkan juga loh ya. Informasinya nggak semuanya kita juga harus tahu siapa yang bikin konten kan. Betul. Jadi nggak sembarang kita terus percaya sama apapun yang ada di sosmed. Karena sosmed itu ibarat dua mata pisau ya. Satunya dia bisa berguna, satunya juga bisa membunuh kita. Nah, itu karena dalam sosmed juga banyak yang namanya istilah itu tsunami informasi. Ada begitu banyak, berasa semuanya benar. Jadi kita nggak tahu mana benar, mana salah, batasannya tipis banget. Gue aja jadi maksudnya sebagai emak-emak aja kadang-kadang filternya tuh bingung mana yang benar, mana yang enggak. Ini apa kabar anak-anak ya? Betul. Anak-anak generasi sekarang yang makanannya itu adalah sosmed. Nah, itu kita belum ngomongin tentang game juga ya, baru ngomongin sosmed ya. Kita yang mama begini aja kadang tuh semua berasa maha benar sosmed dengan segala isinya. Iya banget kan? Iya banget lagi. Gue tuh ada nyeri nih di perut. Terus cari di sosmed. Nyeri perut sebelah kanan. Apa? Betul. Padahal kan yang nulis di sosmed kan bukan tentu dokter. Pun dia dokter, influencer dokter, kan juga dokter itu kan harus melihat, harus bicara by data, tepatnya berdasarkan dengan hasil cek lab atau apapun. Nah, kalau tadi ngomongin parenting, sekarang tuh semua orang bisa ngomong tentang all about parenting. Apa itu parenting? Pun dia bukan ahlinya, ya kan? Betul. Bukan ahli yang memang mereka secara akademik mereka belajar itu yang namanya misalnya bimbingan konseling, memang dia emang expert di bimbingan konseling, ataupun mereka konselor yang mereka juga aktif ngambil di akademisi psikologinya. Tapi gue bingung tuh sekarang sebenarnya jujur sama orang bisa ngomong sama parenting itu benar. Dan jadi kadang bikin bingung, ada kadang-kadang bikin pencerahan, tapi kadang-kadang ada bikin bingungnya juga. Karena kayak ngerasa kalau bikin gue bingung tuh adalah gue udah bener belum ya jadi seorang ibu. Jadi comparing juga ya kalau gue compare-nya sama Jennifer Bahdim ya berasa kayak langit sama bumi kayak gitu. Apa nih kita Willy cara parentingnya yang udah sesabar itu, padahal kesabaran gue hanya tipis-tipis. Belum lagi tuh kalau ngeliatin Jennifer Bahdim kan ada tuh parenting ala Jennifer Bahdim. Kalau lu lihat ya Jennifer Bahdim itu satu cantik, punya anak 4, laki jauh, ya kan? Tapi kok rumah bersih, fix gue gila sih kalau udah gitu, body goals banget, kayak gitu kan? Gue pikirnya kapan tidurnya? Kapan tidurnya? Dia bisa cantik, masih bisa eksis di dunia perkontenan. Itu gimana ya? Nah kalau kita langsung tiba-tiba mau benar Jennifer Bahdim dengan segala apa yang dia lakukan di Instagram, pinter kagak? Iya benar. Gila iya benar kan gitu, emang kan. Tapi gini loh say. Jadi menurut gue itu tipe-tipe ke parenting kayak gitu tuh bisa sih menginspirasi kita para mama. Sangat. Tapi bukan berarti kita langsung copy paste dong ya. Nah gitu. Apalagi gue sendiri juga kan dulu juga punya pola parenting dari orang tua turun temurun ya. Tapi kalau gue sih jujur dulu tuh memang otoriter sih ya. Nah, gue yang paling tahu tuh pokoknya apa tuh namanya jenis-jenis parenting itu kan ya modelnya kayak otoriter ya kayak pokoknya apapun, pokoknya gue sampai kuliah aja jurusannya apa kudu wajib banget. Apa kata bapak gitu kan? Asal bapak senang gitu kan? Asal bapak senang itu wajib banget. Tapi yang ada yang terjadi adalah ini bonding gue sama orang tua jadi agak gimana karena gue ngerasa bahwa kok papa mama nggak ngertiin aku ya. Nah jadi gue ngerasa gitu kayaknya tipe. Tapi memang itu begitu. Kalau lu ngerasain juga nggak sih? Kalau dulu banyak loh tipe otoriter kayak gitu. Kalau gue mau jujur ya iya sih kayak gitu kan. Bagaimana sih konsep keluarga itu yang apa kata orang tua tuh yang harus dicari. Jadi maha benar orang tua dengan segala titahnya kayak gitu kan. Tapi ya nggak melulu salah juga kayak gitu kan. Tadi ketika bicara bahwa ada role model parenting si A, si B, si C, si D ya kita bilang zaman sekarang.
itu bagus nggak? Ya bagus. Iya. Bagus untuk mereka dan cocok untuk diterapkan pada keluarga mereka. Nah, itu dia. Oke, tapi pada keluarga kita, ayo kita lihat dulu. Oh iya, jadi gitu semuanya tepat ya. Nggak semuanya bisa di copy paste secara mutlak. Boleh copy paste part per partnya. Mana yang memang bisa diterapkan pada jenis keluarga kayak keluarga kita. Iya Gitu benar. Soalnya gini gue mikirnya gini, kalau orang tua gue punya polanya salah, masa sih gue bisa sampai kayak gini sekarang gitu. Artinya gue ngerasa bahwa gue baik-baik aja seolah-olah aja, seolah-olah begitu ya. Betul. Cuma kadang-kadang ya itu tadi, tapi berarti ada baiknya juga, mungkin semua itu ada porsinya juga ya. Oh iya. Jadi terlalu demokratis juga mungkin tidak baik, terlalu benar juga enggak begitu ya. Jadi kalau kata lagu itu yang sedang saja kelihatan generasi lu ya. Lagu yang sekarang kenapa gitu? Itu Haji Roma Irama kayaknya ya. Kayak gitu kan. Yang sedang saja berapa. Nah, jadi iya. kalau gini kalau orang tua zaman dulu, orang tua kita ya, hampir sebagian besar ya, itu menerapkan yang namanya pola asuh otoriter atau semi-semi militer. Kayak gitu kan. Tapi apakah itu jelek? Oh, enggak juga, guys. Ya kan? Sebenarnya ada yang bagus dari pola asuh orang tua zaman dulu. Kayak gitu kan. Meskipun pola asuh itu kan disiplin lah. Dia disiplin. Gue jadi disiplin gara-gara orang tua gue. Iya. Kalau kata bapak gue dulu. Kalau kamu bangun, ayam udah berkokok, rezekimu hilang. Zaplok orang. Kan belum kerja ya, ada mikirnya kan begitu kan. Itu. Terus kalau makan nggak habis, nanti ayammu mati. Lah, aku kan nggak punya ayam ya, aku bilang begitu kan. Jadi pola cara-cara yang seperti itu. Tapi apakah itu salah? Ya kalau buat aku enggak juga. Karena buktinya bisa mendidik aku sampai menghasilkan yang sekarang. Tapi memang kuncinya adalah pola asuh itu tetap hanya ada adaptable, ada adaptasi di situ dengan perubahan zaman, karakteristik generasi yang jelaslah berbeda-beda, dan yang paling utama tidak ada namanya pola asuh atau gaya parenting yang paling benar di antara yang lainnya. Ya gitu, gue bisa nerima itu. Cuman masalahnya gini, gue punya anak sekarang, anak paling gede usianya juga udah teenager ya, udah 14 tahun. Itu kalau gue pakai metodenya oma opanya, ya bubar. Ya mereka akan terbang, mabur. Gak akan pernah ada mau kenal lagi sama orang tuanya. Betul. Ini nggak bisa. Jadi maksudnya artinya bahwa ini ada masa, kenapa kok perubahan bahwa apakah pola parenting itu memang kan disesuaikan juga dengan anak zaman sekarang nih. Ini apakah juga memang karena tadi sosmed tadi mempengaruhi anak atau sebenarnya pertumbuhan anak itu sendiri? Kenapa kok harus ada perubahan menurut lu? Gini. Logikanya gini, zaman kita dulu itu kan informasi tuh nggak kayak sekarang ya. Kita mau dapat informasi di mana sih? Jadi paling di koran. Karena kan paling aksesnya itu kan. Ada kebakaran di mana? 2 kali 24 jam baru koran keluar, ya kan? Terus mau TV lah ya. Lihat apa namanya model-model gaya pakaian, gaya rambut terbaru itu kan tunggu majalah apa itu? Aneka, ya kan? Majalah apa gadis? Kecil-kecil gitu kan. Majalah langganan bapak gue ke aku tuh bobo. Jadi informasi tuh hanya ada di situ. Artinya semua informasi. Jadi terbatas itu ya. Apa yang dilihat itu dia. Dan kita mendapatkan info kan dari orang dewasa. Orang dewasa adalah sumber informasi kita. Anak-anak ya zaman itu. Pun juga sama orang dewasa kan juga sumber informasi juga sangat terbatas kalau dulu. Nah kalau sekarang kenapa sih semua akhirnya berubah? Karena informasi itu banyak. Jadi anak-anak itu bisa melihat dari berbagai macam sumber. Itulah artinya, makanya itu salah satu ya saya bilang, salah satu tuh penyebab namanya perubahan ya kan. Dan perubahan itu pasti dan itu mutlak, perubahan itu nggak bisa statis gitu kan. Nah, ketika perubahan itu mutlak, anak-anak berubah, gaya belajarnya berubah, terus cara mereka mendapat informasinya tentunya berubah. Orang tua pun juga harus beradaptasi, belajar. Dan anak sekarang tuh kritis-kritis terus kayak banyak banget yang ya gue juga sama laki gue gitu kan, sama teman-teman tuh ngerasa bahwa anak sekarang itu kayak kurang sopan, terus karena dikasih tau orang tua kayak kesannya ngeyel, padahal memang karena ada mereka kadang-kadang kritis juga. Dan memang sudah beda gaya komunikasinya. Kalau zaman gue kecil, aku nyontohin aku aja deh. Kalau orang tua aku bilang ya aku cuma duduk inje. Kalau anak sekarang
Mama mau ngobrol, mama mau ngomong apa, ya kan? Mereka eye contact. Kalau buat orang zaman dulu, eye contact, bocah kok pertanyaan banget kan gitu ya. Kok wani banget dari orang tua. Aku mau bisa Jawa ngerti lah ya. Pasti tahu lah ya. Iya pasti. Kita based on-nya dia kan kita kan Japanese kayak gitu kan. Pride ya. Japanese pride. Tapi kalau untuk anak sekarang enggak juga kayak gitu kan. Terus orang tua bukan sumber satu-satunya. Enggak gitu kok mah. Kata Google, ya kan? Ini mama di TikTok tuh kayak gini loh, mama. Itu. Mama ini kok kayak begini banget, mama. Coba deh, mama tuh kayak mama yang inilah, kan? Selesai dunia lu jadi mama, kayak gitu kan. Jadi ketika bicara lagi tadi pola asuh, ya kan? Pola asuh zaman sekarang itu berinovasi lepatnya ya kan ada perubahan dari pola asuh zaman yang lalu, tapi istilahnya juga berubah, istilahnya berubah lebih ribet, kan bingung. Meskipun sebenarnya podo loh kalau mau dilihat itu sama. Jadi kayaknya ada pola asuh yang lagi viral banget kayaknya di sosial media, itu ada di TikTok ada, di Instagram ada. Itu salah satunya itu apa itu gue taunya sih nugget crunchy apa ya, pokoknya semacam itu namanya. Ya ada yang memang almond apa itu saya. Ada banyak ya yang memang lagi ngehits gitu kan. Ada salah satunya tuh kalau nggak aku sitter tunggu aku agak lupa namanya. Sitter fishing parenting. Terus apa tuh sitter fishing parenting? Ngomong aja belibet ya. Japanese pride, British pride kayak gitu kan. Wah lagi ngomongnya kayak gitu kan. Ya karena aku juga bahasa Inggrisku juga nilainya nggak bagus. Iya betul. Ya sitter fishing itu kayak gini. Orang tua yang memberikan ruang pada anak untuk berkembang, untuk belajar senyatanya anak-anak. Contohnya kayak gini. Ada orang tua nih ketika lagi main sama anak. Itu dia hanya melihat anak itu dari jauh. Iya tuh, ya kan? Betul. Jadi memastikan aja, dia aman. Tapi mata melihat, tapi tidak terus gondeli, ngiwo melu ngiwo, nengen melu nengen gitu enggak. Udah emang ya kan, Japanese pride keluar mulai ya. Ngiwo ngiri. Orang tua itu hanya mengawasi dari jarak jauh. Sebenarnya ada bagusnya dari pola asuh ini. Itu diterapkan pada segala macam hal ya. Jadi orang tua ketika anak punya masalah gitu kan, orang tua itu mendampingi, hanya cukup mendampingi. Tapi yang menyelesaikan ya anak itu sendiri. Jadi memberi ruang buat si anak itu juga. Tapi betul. Tapi tetap mengedukasi. Iya sih, gue juga begitu sih. Kadang-kadang gue juga capek loh, gila loh, Bo. Tiap hari kerja terus ngurusin rumah tangga itu kan kadang-kadang kan ada empatnya juga, lelah banget. Terus akhirnya kadang-kadang, ayo kita main yuk ke mall misalnya, terus gue kasih taruh di playground, terus gue duduk di pinggirannya ada kopi, terus gue minum kopi tapi mata gue tertutup, terus dia juga happy, emak pun happy. Nah itu yang terjadi pada ternyata gue pakai, tapi gue nggak ngerti itu juga. Ngerti kan, nggak tahu istilahnya apa kayak gitu kan. Tapi jangan salah, kalau omanya ngelihat bilangnya apa, yo ampun malah ngopi anak. Berarti nanti kalau jatuh kejebak dan lain sebagainya. Aduh ya Allah. Padahal sebenarnya ketika kita menerapkan sitter fishing ini kan sama-sama enak, baik untuk anak-anak atau untuk kita. Anak-anak bisa mengeksplor, ya kan. Kalau yang tudur-tudur itu kan, mereka bisa lari-lari, gitu kan. Gelundung pun misalnya jatuh ya dek ya, kayak gitu kan. Sakit kayak gitu kan. Meskipun rasanya pengen gimana, tapi ketika dia baik-baik aja, so far so good kayak gitu. Dan gue juga memastikan bahwa itu permainan yang ada di aman, kayak gitu kan. Kalaupun yang enggak aman akan bilang deh yang itu enggak, yang ini boleh, ini boleh. Jadi kan sebenarnya sudah aman, tapi beda ya. Jadi orang tua gue nggak bisa menerima. Soalnya gue kayak kalau nggak peduli banget sih sama anak. Tapi kan untuk kita sebagai orang tua ketika kita menerapkan. Tapi itu sebenarnya bagus loh buat anak, kan mandiri kan anak. Jadi anak-anak mandiri, anak-anak heboh dengan dunianya mereka. Kita minimal loh guys. Bisa apa? Bisa duduk tenang tanpa diganggu. Jadi kayak me time kita meskipun 10 menit, 20 menit
Kan itu win-win. Iya. Untuk kita sebagai orang tua ataupun nggak cuma 10 menit, Bo. Gue masukinnya 1 jam. Iya kan lumayan ya. Karena kan kadang-kadang bayar seharian 1 jam. Seharian bayar cuma 1 jam. Iya. Kan enak itu. Betul. Rasa kita ya udah bebas lepas betul. gitu kan. Jadi kita seneng aja gitu ngeliat. Nah itu jadi itu ada namanya tadi sitter fishing. Ya jadi kan? terus parenting. Terus ada lagi terus namanya ada lagi tuh crunchy. Yang tadi gue bilang gue tak crunchy kan renyah itu kan renyah ya. Tapi Ya. ketika aku baca lagi aku cari info apa sih crunchy dong? Crunchy kok kesannya jadi garing kayak gitu kan? Oh garing. Baik. Tadi bukan renyah tapi garing ya. Garing gitu kan. Jadi crunchy parenting itu tuh sakjane meneh ya. Jadi sebenarnya ya, Bo. udah sering diterapkan banyak kita temui gitu di sekitar circle kita lah gitu kan. Itu udah bukan hal yang baru juga. Misal ini kayak gimana? ada orang tua yang pro banget sama yang namanya popok kain, ya kan? Yes. Nggak mau kalau nggak pakai popok kain, bilang begitu kan? Mungkin ya apa namanya itu loh? Itu loh kayak katanya nggak aman biar nggak iritasi. Ya biar nggak iritasi. Terus ada pengawet dan sebagainya. Ada yang seperti itu. Terus ada yang hemat juga kali ya, Bo. Iya hemat kan bisa cuci ya. Iya bisa kalau cuci. Sekali pakai. Tapi gue rempong banget malas. Gue mah rempong ya kan. Jadi dari jebrot tuh udah langsung pakainya adalah pakainya sekali pakai ya. Gitu kan. Terus ada lagi yang benar-benar pro ASI, dia tidak mau memberi formula ya kan. Meskipun mungkin alasannya kadang kan kita memberikan susu formula tuh ada alasannya ya kan. Iya. Tapi ini benar-benar nggak mau kayak gitu kan. Terus itu masih oke lah. Gue juga 6 bulan ASI eksklusif tetap diberikan. Terus ada yang memang semuanya harus organik. I see ya. Terus apa ya? Ya hal-hal contoh-contoh sepele begitu. Atau jangan-jangan yang nggak boleh vaksin itu juga bagian dari itu? Ada, ya kan? Ya ada juga karena dia memang mungkin di apa ya namanya tidak memilih untuk vaksin, tidak memilih gitu kan. Bisa juga itu model kayak gitu ya. Jadi gimana itu. Garingnya dari mana? Maksudnya nggak paham. Ya mungkin apa ya garing. Jadi memaksakan crunchy atau garing itu ya kesannya tuh kalau mau bisa nggak up to date ya. Gitu loh bahasanya itu loh ya gitu kan. Tapi ya itu pilihan sih. Itu nggak masalah ya. Nggak masalah. Selama anaknya sehat. Ya, dan bukan menjadi sebuah pro dan kontra. Misalnya juga ada anakku tuh lebih baik memilih homeschooling daripada sekolah reguler kayak gitu. Terus membatasi teknologi, nggak boleh ada TV. Tunggu ini berarti gitu. Nih masih masih terkontaminasi sama pola asuh yang lama, Bo. Karena kan gue juga kalau oma opanya anak-anak kan nggak setuju pakai popok. Terus yang obat-obatan leukemia anak ginjalnya lebih baik pakai obat Jawa, berangga di podok baunya ya Allah. Sekamar itu baunya. Iya nggak? Ya Allah pedes. Berarti kita boleh crunchy ini sebenarnya masih banget dipengaruhi sama pola asuh yang lama. Jadi old ya. Jadi malah berani bilang kan gue dibully. Jadi jadi itu contoh-contohnya aja deh gitu kan. Terus sama ya kayak misalnya kayak ngelihat itu juga teknologi gadget juga kayak yang enggak boleh ada yang bilang ini gadget mana sih handphone gue udah ketakutan sendiri ya. Ini tuh Mbak Novi ini tuh iblis. Oh iya, ada yang begitu ya. Aku bilang iblisnya di mana? Itu tadi. It's okay. Tapi itu namanya sekali lagi itu pahamnya orang ya. Tapi kalau misalnya kayak orang tua kayak gue kayak gitu ya misalnya nganggap itu iblis atau terus akhirnya anak gue dengar itu mereka malah penasaran tuh akan cari iblis di dalam situ. Iblis itu kan ada pocong, ada apa? Kok nggak keluar kayak gitu kan? Jadi emang agak ini ya memang kita kadang-kadang istilah-istilah tapi ya itu pilihan balik lagi. Itu kembali lagi ke pilihan. Masih ada loh. Gue yakin masih ada. Jadi masih ada lagi itu ada apa silk itu kan kalau di Indonesia kan sutra halus ya. Halus banget kayaknya nggak gue kayaknya jadi silk parenting itu berlawanan dengan yang tadi crunchy parenting kayak gitu. Kalau untuk orang-orang yang menerapkan silk ini itu kalau bisa dipermudah kenapa sih harus dipersulit gitu betul. Ya kan terus kalau lebih mudah lebih enak
Ya mungkin kita harus effort mengeluarkan sedikit budget ya kalau orang Jawa bilang jer basuki mawa beyo itu tadi kan. Ya kan? Kalau misalnya gue mau ngelahirin di rumah sakit, even itu mau sesar, even itu mau melahirkannya normal, wes penting aku melahirkan. Betul. Nyaman. Itu dia. Loh. Jadi sick parenting lebih ke enjoy banget ya. Udah anak sakit kasih obat selama itu dalam saran dokter, it's okay. Jadi aja semacam let it flow aja gitu. Iya, wes penting kasih aja gitu. Itu sick parenting. Jadi dia berlawanan lagi dengan tadi yang namanya crunchy. Dan dia lebih bisa memilih, dia lebih update terhadap pola-pola parenting, ada perubahan apa ya kaitannya dengan obat-obatan misalnya tadi ada popok ada apa sebagainya, dia juga lebih adaptif ya. Ini kan ya adaptif. Ada popok itu dulu tuh popok sekali yang tipis itu, terus ada popok yang bentuknya celana, ya kan, itu bisa dicuci tapi lucu-lucu kayak gitu, bukan popok sekali pakai, lucu-lucu. Jadi kalau kita ajak anak kita juga eye-catching kayak gitu, itu dia juga nggak masalah banget ya, eye-catching. Mau harus terpaksa pakai popok kain begitu yang eye-catching kayak gitu. Berarti kalau penyuka warna-warni jangan popok anak dulu warna-warni gitu. Ya emang. Zaman anakku kecil tuh ya, aku beli popok yang kain itu ya karena orang tua aku dulu ada gurita dulu. Nah ya gurita bener banget. Sekarang nggak boleh cuma di rumah kan. Begitu mau ke tempat dokternya anak, gue copot guritanya kayak gitu. Karena udah nggak boleh. Masuk angin ya kayak gitu. Terus popok yang sekali pakai tapi yang lucu-lucu ya, ada gambar macan gitu. Tapi tetap aku pro popok sekali pakai ya. Ya karena nanti ribet-ribet ya Bu ya, hidup udah begini banget ya, curhat. Ada yang tadi pro vaksin mana sih yang mau kalau itu sih gue juga pro banget sih. Jadi ada pro yang memang vaksin memang saran dari pemerintah, ada yang mungkin tambahan gitu. Kalau aku dulu sih lebih ke yang semuanya aku berikan selama memang itu sesuai saran dengan dokter. Boosternya juga kita berikan. Tapi itu kembali lagi ke pilihan ya. Kembali lagi saya bilang bukan berarti silk lebih bagus daripada crunchy. Di sini kita tidak mau ngomongin itu, tapi lebih ke itu loh. Ciri-cirinya. Jadi emak-emak di sana ya, parent di sana mungkin baru bisa mikir, ternyata aku masuknya ke kategori yang ini toh. Berarti kan semuanya ada dampaknya buat anak tentunya. Pasti. Segala ada konsekuensi ya, Bu ya. Karena kan anak mau copy paste orang tua. Terus kayaknya masih ada satu lagi. Masih ada dua kayaknya. Masih ada dua. Banyak banget sih, karena banyak banget ya. Oke, baik. Apalagi saya? Ada namanya yang viral, crunchy. Crunchy itu apa sih? Tadi ada crunchy, terus ada silk, ada scrunchy. Nah, scrunchy itu tuh menggabungkan atau dia mengkombinasikan antara beberapa tipenya dari parenting, ya kan, mencomot metode dari ada silk dan crunchy. Jadi dia kombinasi. Jadi ada yang dia memang pro-nya si popok yang tadi dicuci-cuci, tapi dia pro vaksin juga. Ya, ada kayak gini nih. Jadi mix banget ya. Kalau di rumah ya udah dia biar iri, pakai kain. Kalau keluar ya gue pakai popok biar lucu ya. Biar lucu. Terus vaksin, ya udah aku vaksinnya aku ambil yang mana sih kayak gitu. Ini lebih tapi yang wajib aku ambil, yang enggak ya coba yang aku pilih-pilih deh kayak gitu. Betul. Terus kalau anak sakit enggak langsung tiba-tiba langsung ke dokter gitu, enggak, kita coba apa dulu, kita tunggu dulu baru ke dokter. Baru 3 hari misalnya. Kombinasi sih ya bagus sih sebenarnya. Kayaknya gua mungkin yang itu ya. Mungkin masih banyak ya ini ya. Memetakan gitu. Iya, masih banyak banget ya. Terus ada lagi apa namanya almond parenting. Tahunya kopi almond. Enak ya. Enak. Kalau dibuat coklat ya enak. Enak banget. Dibuat susu ya enak. Dimakan gitu doang enak banget. Enak. Buat diet juga enak. Tapi kenapa di sini kesannya kayak negatif almond parenting ini? Almond parenting. Ya kan? Gimana itu negatif? Dia tuh berawal dari salah satu gaya pola parentingnya, salah satu model ya gitu kan. Jadi tuh anaknya itu tuh berawal dari anaknya tuh lemes nih, belum makan atau apa gitu. Terus hanya makan satu
satu kacang almond, satu kacang almond. Jadi dia ngerasa lemes ya kan. Terus sama ibunya terus-terusan dikasih. Jadi hanya asupan yang masuk itu si kacang almond itu tadi. Supaya nggak lemes maksudnya? Bukan supaya nggak lemes sih, karena dia menjaga pola makan si anak ini. Gitu. Gue tahu. Ini maksudnya kayak anak didietin banget itu ya. Yang kayak khawatir banget dengan khawatir obesitas. Iya, tapi memang ngeri sih, Say. Bukan, kita kan tahu banget ya berita belakangan terakhir kan anak-anak balita udah pada obesitas. Cuci darah juga kan? Cuci darah sekarang. Mungkin dari itu akhirnya si orang tua yang over protective, overthinking. Jadi seperti, tapi ya nggak gitu juga konsepnya gitu. Kalau anak-anak itu kan ada masa pertumbuhan ya. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu ya, Say, menurut gue itu kan harusnya konseling dulu atau konsultasi dulu. Kan ada ahli gizi. Jadi nggak yang terus langsung tiba-tiba didietin dengan pola makan yang dibuat sendiri sama emaknya yang menurut emaknya itu baik. Ya hanya melihat dari medsos, kayak gitu kalori ya. Betul. Ya balik lagi sih semua itu pilihan, tapi mungkin kita menyarankan ya tetap dikonsultasikan gitu ya. Segala sesuatu tuh tolong konsultasikan dengan. Tapi gue nggak tega jujur kalau ngeliat anak-anak yang didietin, gue ngerti gitu kayak punya ponakan kayaknya gendut banget terus suruh dia tuh tetap nggak tega gitu ya. Gimana kita ya? Kita bicara diet itu juga bicara asupan yang masuk dan aktivitasnya anak itu, ya kan? Lo diet ketat, tapi dia nggak beraktivitas, ya percuma. Itu mohon maaf ya, Bu, kan? Karena gue juga kalau misalnya diet tuh lebih kayak ke mental gitu. Iya, udah bukan bicara diet, itu tuh kan udah, gue harus juga pola makan, gue harus begini, gue harus itu memendam perasaan pengen ini terus nggak bisa kayak begini nggak bisa itu rasanya aduh gimana, apalagi anak-anak gitu. Iya, dulu lo tau ya anak aku dulu kan gendut tuh Satya itu, iya kan, makan aja kerjaannya. Tapi gue suka loh itu. Ya kan makan aja kerjaannya. Cara lu gue suka. Terus akhirnya sekarang ketika dia sudah ikut olahraga, itu dia berubah semua konsep dia tentang makanan. Tetap sih kalau makan tetap banyak sekali, dia bisa makan 5 kali. Jadi habis makan nanti lihat mamahnya makan, mau makan, iya makan lagi makan ini tuh banyak, ya kan. Tapi yang dia keluarkan juga banyak. Itu gue keren sih, gue suka banget tuh sama pola parenting lu. Jadi memang bukan didietin yang kayaknya anak gak boleh dibatasin makan ini itu, tapi aktivitinya yang ditambahin. Karena gue kalau sebenarnya juga gak bisa makanan itu jadi tempat aku untuk healing ya. Ngomongin healing versi anak-anak sekarang ya, kalimat anak-anak sekarang. Sama emak-emak muda gue juga ya. Gue udah stres, gue craving terus gue pengennya juga comot ini. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin diet nih agak sedikit mencong gitu kan. Itu tuh kita tuh harusnya makan secara sadar. Iya betul harusnya. Tapi memang nggak sadar makin nggak sadar kan makin banyak makin enak. Makin enak. Kopi satu terus apa terus tadi makan apa. Aduh ada bakso tuh enak banget kan. Nah itulah ya. Jadi itulah almond parenting, itu salah satu gaya parenting yang bicara kesehatan sih maksudnya, tapi jadi over, jadi membahayakan kesehatan fisik dan mental anak. Itu sih memang ya tuh balik lagi pilihan. Terus ini kan dengan gue terus terang belum apal banget itu namanya yang namanya walaupun apa kalau keluar ujian juga ya. Gue nggak apa banget, tapi paling nggak kita sama-sama tahu nih bahwa tipe parenting seperti ini tuh itu viral di sosial media. Jadi paling tidak gue ngerasa bahwa sebagai seorang ibu tuh paling nggak gue adaptif deh, terus up to date deh gitu ya. Jadi nggak yang kayaknya taunya jenis parenting yang kayak dulu aja gitu. Terus udah gitu karena memang anak-anak sekarang juga sulit ya di apa ya direngkuh, apalagi udah ABG begitu ya. Terus bisa juga begini, menurut lu gimana saya? Jadi kadang-kala misalnya di usia sekian gue bisa pakai tipikal parenting ini, di usia sekian gue menyesuaikan. Jadi sebenarnya semua pola itu gue pakai. Ya nggak apa-apa. Tapi gue tinggal menyesuaikan nih anak nih lagi pas di fasenya apa, gue pakai yang mana, fasenya apa kan sebenarnya nggak ada masalah ya kan? Aja nggak masalah. Jadi gini, anak-anak itu kan tumbuh semakin besar, artinya fase-fase pertumbuhan dia itu harus kita dampingi dengan tools yang pastilah berbeda-beda ya. Ketika bicara pola asuh dulu waktu masih kecil ya kita overprotective ya sama mereka ya. Meskipun tetap ada diskusi hal yang sepele lah. Sebenarnya gini, pola asuh itu tidak mungkin satu diterapkan saklek sama teman-teman ya kan, dan itu selamanya enggak sih, enggak mungkin ya. Oh waktu kecil wajar dong kita overprotective ya kan, nanti dia meningkat lagi kognitifnya sudah mulai berjalan, kita bisa mengajak dia untuk diskusi, itu salah satu pola loh. Ada pola demokratis di situ. Kamu mau sekolah di mana?
A, B, C, D ada pilihannya. Kalau di sini begini, kalau di sini begini, kalau di sini begini. Kamu mau yang mana? Kamu nyaman yang mana? Makanan juga. Aku tuh paling kesel ketika ada anak-anak bilang tanyain begini, mau makan apa? Kita makan di restoran. Makan. Mau makan apa? Terserah mama. Gue pilihin samuseng mercon juga bilang begitu kan. Kan kayak begitu. Gak bisa gitu loh. Tapi itu kan tidak bisa serta-merta dia memutuskan kalau tidak kita hajar. Kan aku biasakan dari awal. Jadi gini teman-teman. Pola asuh itu tidak mungkin satu saklek Anda terapkan seumur hidup teman-teman. Ya, itu pasti akan berubah seiring berjalannya tumbuh kembang anak itu. Kapan Anda pakai otoriter, kapan Anda pakai demokratif, atau kapan tadi Anda pakai crunchy, Anda pakai silk parenting, atau crunchy, atau tadi fitting atau apapun itu gitu kan. Nah, kalau dari pola-pola asuh itu emang itu tidak bisa diterapkan, ya udah skip aja. Ya kan, almond bukan berarti jelek, tapi jangan yang berlebihan ya. Tetap menjaga pola makan itu bagus ya kan. Caranya tadi ya, Say. Coba kalau gue juga kalau setiap kali makan hitung kalori jebol kepala kan, jadi makan mikir aja. Mau makan aja mikir ya gue ya kayak gitu. Bener. Tapi kalau emang yang nyaman ya monggo. Kayak hidup kayaknya kayak slow banget hidup gitu, pakai timbangan kayak gitu kan. Aduh gak sanggup banget. Jadi gini teman-teman, apapun itu tolong sesuaikan dengan diri teman-teman, keluarga teman-teman. Silahkan semua orang itu boleh berpendapat bebas tentang parenting, tentang pola asuh ya kan. Tapi buat teman-teman ambil mana yang memang cocok dengan keluarga Anda, tipe keluarga Anda, tipe anak-anak Anda. Jadi tidak ada gaya parenting yang paling baik atau paling benar. Sebenarnya tidak ada ya. Jadi semua punya pilihan, semua pasti ada yang terbaik. Dan setiap pilihan Anda itu pasti akan berefek dengan output yang akan dihasilkan. Apa output itu ya anak-anak Anda kayak gitu kan. Tapi anak kok trial dan error Mbak Novi? Ya karena nggak ada pakem ya. Lah itu dia trial and error ya benar nggak ada pakem ya. Nggak ada pakem emang dia lahir brojol begitu langsung Tuhan kasih manual booknya. Enggak juga kan. Ada manual kayak kita beli handphone ya. Setiap ini ada cuma kan Allah titipkan anak-anak yang suci, bersih, ya kan didiklah. Nah didiknya sesuai apa? Sesuai dengan bagaimana hal-hal yang memang pakem dilakukan berdasarkan keluarga Anda, jangan keluarga orang. Dan yang paling penting lagi tuh harus kompak juga antara si bapak dan si ibu dalam memilih pola asuh. Berubah juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai double standar. Yang tidak boleh adalah double standar. Maksudnya si bapak yang mau pakainya yang tadi demokratis yang kayaknya dari jauh doang gitu kan karena sambil ngapa-ngapain, tapi si ibunya yang overprotective itu kan satu sendiri bilang aduh nanti kocok ada kocok ya. Maksudnya gue kayak gini kan kadang-kadang kan titip ya gitu kan gitu kan tiba-tiba waktu anaknya masih kecil tuh jeduk gimana sih Pak ya kan gue kan ya Allah ya kan jadi kan itu ada sebenarnya ada perbedaan ya. Terus laki gue kan bilangnya ya udahlah orang kejedot sedikit cuma merah doang tinggal dikasih apa juga beres. Kayaknya heboh banget gitu kan. Terus ya tapi itu refleks karena begitu cara parenting orang tua gue gitu. Jadi gue udah panik aja kalau anak benjot sedikit gitu ya. Tapi setelah itu baru menyadari oh iya ya ada benernya juga ya gitu. Jadi nggak masalah. Pada saat itu kayaknya masih tetot gitu ya. It's okay. Tapi habis itu dari gue belajar oh iya juga ya Pak gitu. Jadi besokannya begitu anak gue udah mulai bunyi lagi jedok nggak apa-apa nak, nggak apa-apa ya pakai trombol pop gitu ya misalnya ya. Terus habis itu udah dianya juga jadi tidak menangis. Kalau kan kadang-kadang anak itu nangis tuh kan karena kaget sama reaksi kita. Teriakannya emaknya berapa gitu kadang-kadang kan padahal nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kan semua tuh tergantung pada kita bagaimana memilih dan memilah, berkomunikasi dengan pasangan, ya kan. Jadi ketika itu oke, itu bagus. Kita lihat nanti outputnya juga pasti bakal bagus. Dan dalam mendidik anak atau memilih pola asuh tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Jadi karena ini bukan ujian, ya kan. Jadi Anda bisa memilih sesuai dengan tipikal keluarga Anda. Mana yang bisa Anda copy paste silakan copy paste. Mana yang Anda tinggalkan ya Anda tinggalkan. Dan don't
comparing ya, jangan pernah mengkomparasi antara satu kita dengan orang lain. Even itu juga dengan keluarga kakak adik kita ya. Kita punya kakak orang tua. Iya. Dulu orang tua aku begini tuh, anak sekarang itu kan dulu. Betul. Dan tapi ya saya bagaimanapun juga nih kadang-kadang kan kita tuh nggak pernah tahu hektiknya orang tua ya. Jadi ada tingkat stres yang seperti apa semua orang juga tentu berbeda. Terus yang pertama juga yang gue bilang kalau misalnya trading kayaknya ada kesalahan gitu ya dalam menyikapi anak, ternyata kok anak tidak sesuai dengan apa yang sudah kita pilihkan metode cara parentingnya. It's okay gitu. Jadi nggak usah berkecil hati, kita coba lagi dengan yang lain, paling nggak itu. Dan kalau memang misalnya udah buntu banget nih, udah ngerasa kayaknya anak selalu cranky banget dan kita sendiri sudah sibuk ya. Kalau misalnya apa-apa ya kita juga boleh juga minta bantuan oleh pihak ketiga ya. Artinya mau psikolog, ada konselor, ada psikiater, banyak banget. Yang mana bagaimana kita sendiri sebagai orang tua ini kan harus mengelola banget emosi kita, pikiran kita ya, supaya akhirnya anak-anak juga bisa lebih enak nih ketika pola asuhnya, jadi emaknya juga lebih tenang, lebih, karena kan gue juga kalau stres banget gitu kan ya saya bingung sendiri ya, kayaknya udah dipelajari nih udah gitu kan, tapi begitu langsung itu normal suara langsung dia kan 7 oktav ya langsung, terus ini tangan udah mulai menunjuk gitu, anak udah mulai kayak keder itu, kadang-kadang gue suka lupa juga. Yang paling penting sebenarnya itu ya saya. Betul. Jadi hari gini tuh juga nggak usah ragu dan nggak usah nggak usah kayak merasa bahwa emangnya gue punya masalah banget apa sih kok kayaknya harus ketemu sama psikolog, konselor gitu. Bahwa sebenarnya nggak gitu juga ya. Jadi apa ya? Gitu mana ya, mindset orang tuh kadang-kadang ada yang masih belum bisa nerima, kayak udah keganggu banget jiwanya gitu sih. Ya kan padahal enggak gitu. Datang ke psikolog atau datang ke konselor atau datang ke tempat tempat tumbuh kembang anak itu tuh bukan berarti terus ada sesuatu yang yang saya kalau datang ke konselor atau psikiater tuh bilang aku nih nggak gila. Kayak udah. Justru sebelum itu datanglah ke mereka. Terus juga circle juga ya saya diperbarui ya. Betul. Minimal kalau misalnya nggak mau ke konselor dan lain sebagainya tadi, tidaknya punya circle yang positif. Pertemanan yang positif, ya kan. Jadi sharingnya tuh enak. Tapi kalau nggak ada toxic semua ya udah lu nggak mau. Terus ke konseling. Terus jangan lebih bijak juga ya memilih media sosial ya, kayak gitu. Konten-konten mana yang bisa kita ikuti ya, konten-konten mana yang bisa memang kita adaptasi, karena kan ya kalau teman-teman lihat di sosial media yang baru aja heboh adalah salah satu influencer parenting ya kan, betul, yang akhirnya dia influencer parenting loh, menulis hal-hal tentang yang namanya parenting, tapi ternyata dia menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Artinya di situ ada pesan ya buat teman-teman bahwa media sosial is just konten, jadi teman-teman harus tahu memilih dan memilah mana yang bisa teman-teman ambil, mana yang bisa teman-teman tidak ambil, kayak gitu. Kalau saya sih masih percaya yang namanya buku, percaya namanya buku, walaupun dengan banyaknya media sosial, e-book dan yang lain-lain, coba tetap teman-teman membaca buku dari para ahli-ahli yang memang sudah terjamin, sudah by riset di situ kan. Jadi biar teman-teman juga tahu, ternyata seperti ini toh, pola asuh itu seperti ini. Kalau ada kesalahan saya menerapkan ini, saya harus seperti apa. Terus kalau anak saya kayak begini terus kayak gimana? Itu seperti itu bisa teman-teman baca. Aku nggak suka baca Mbak Novi. Ya udah, artinya diskusi atau datanglah ke orang-orang yang tepat. Ya karena dengan siapa kita berdiskusi itu akan menentukan hasil dari tindakan kita. Kayak gitu biasa ya. Jadi memang udah dari kita tadi efeknya tadi kita bahas tentang sosmed sampai terus ke gaya pola asuh parenting ya kan. Iya benar ya. Jadi ke efek kita udah bahas semua. Jadi aku rasa mudah-mudahan juga bisa jadi manfaat juga nih ya. Apa isi dari yang kita ceritain, ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi nggak usah terlalu panik banget. Nggak usah berat-berat kayak gitu kalau bicara berat-berat. Karena hidup itu sudah berat. Kan? Cukup berat badan saja yang berat ya. Berat-berat saya juga udah penuh banget ya. Masalah hidupan ini seperti sepenuh dengan badan aku ini sangat penuh. Jadi relax aja dalam menghadapi segala sesuatu supaya anak juga
tumbuh kembangnya jadi baik. Betul Oke, banget. aku rasa begitu ya. Iya. Thank you ya saya. Akhirnya buat banyak juga nih kita jadi sharing akhirnya. Nah ini nih circle positif tuh yang begini. Yes. Ya harusnya kita bisa saling sharing satu dengan yang lain apapun yang kita bisa bahas. Mudah-mudahan kita bisa kasih lagi insight-insight yang bagus di next episode. Oke. Kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.